Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mekra Habil Azikra dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menceritakan kisah hidup B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai dengan dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Torik Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Riwayat pendidikan, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung, sekarang ITB. Beliau mendapatkan gelar diploma dari Technische Hochschule Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Tahun 1967 menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Pekerjaan dan karier. Habibie pernah bekerja di MBB, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginan untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumbuh pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Hal yang bisa diteladani dari B.J. Habibie adalah keteguhan dalam belajar. Sifat ini pantas diteladani karena beliau rela bersusah-susah untuk mendapatkan pengetahuan. Cita tanah air, beliau rela kembali ke Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri ini dan penuh pengabdian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.